Dalam gelapnya malam, di antara desiran angin dan bayangan yang mencekam, ada cerita yang tak pernah diceritakan. Kau telah memasuki bisikan malam, sebuah dunia di mana fakta dan misteri bertemu, dan ketakutan menjadi teman setiamu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, karena yang bersembunyi dalam gelap mungkin sedang menunggumu. Sukro adalah seorang pria sederhana yang tinggal di desa terpencil. Ia bekerja sebagai buruh tani, namun penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Suatu malam, saat ia termenung di pinggir sawah, seorang lelaki tua berpakaian serba hitam mendekatinya. "Kalau kamu ingin kaya, aku punya jalan pintas," bisik lelaki itu dengan suara serak. Sukro awalnya ragu, tapi keinginannya untuk mengubah nasib mengalahkan ketakutannya. Lelaki itu memberikan secarik kertas berisi alamat sebuah rumah di pinggiran desa. "Datanglah ke sana tengah malam. Tapi ingat, sekali masuk, tidak ada jalan mundur," pesannya sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Sukro merasakan hawa dingin merayapi tubuhnya. Namun rasa penasaran dan keinginannya untuk hidup lebih baik mengalahkan segalanya. Malam itu, ia memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Setelah berpikir panjang, Sukro memantapkan hatinya dan pergi ke alamat yang diberikan. Rumah itu tampak tua dan kumuh, dengan aroma dupa yang menusuk hidung. Di depan pintu, seorang perempuan tua dengan mata tajam menatapnya. "Kamu sudah siap?" tanyanya dengan suara dingin. Sukro menelan ludah dan mengangguk. Perempuan itu tersenyum tipis lalu membukakan pintu, membawa Sukro ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Di dalam rumah itu, suasana begitu sunyi. Lilin-lilin merah menyala di setiap sudut ruangan, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kayu dengan kain hitam yang menutupi permukaannya. Di atas meja, tergeletak sebuah buku tua yang sampulnya sudah usang. Perempuan tua itu menunjuk buku tersebut. "Tuliskan namamu di sini, maka hidupmu akan berubah selamanya," katanya. Sukro ragu sejenak. Ia tidak tahu konsekuensi dari perbuatannya, tapi godaan untuk menjadi kaya begitu kuat. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pena yang sudah disiapkan dan menuliskan namanya di atas halaman kosong buku itu. Begitu tinta menyentuh kertas, angin kencang tiba-tiba berhembus dari dalam ruangan. Lilin-lilin berkelap-kelip, dan suara bisikan mulai terdengar di sekelilingnya. Perempuan tua itu tertawa pelan. "Mulai saat ini, kau bukan lagi manusia biasa. Kekayaan akan menghampirimu. Tapi ingat, semua ada harganya," katanya dengan nada mengancam. Sukro hanya bisa menelan ludah, merasa ada sesuatu yang baru saja berubah dalam dirinya. Namun, pikirannya dipenuhi bayangan tentang rumah besar, emas berlimpah, dan kehidupan mewah yang selalu ia impikan. Ia tidak menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap yang tidak bisa dihindari. Keesokan harinya, hidup Sukro mulai berubah. Ia menemukan sekantong uang di depan rumahnya. Jumlahnya cukup besar untuk membuatnya membeli sawah sendiri. Para tetangga heran, tapi Sukro hanya tersenyum dan berkata bahwa ia mendapatkan rezeki dari hasil kerja keras. Tidak ada yang curiga, dan Sukro mulai menikmati kehidupan barunya. Seminggu berlalu, keajaiban lain terjadi. Sukro menemukan emas di dalam sumurnya, sesuatu yang mustahil terjadi di desa terpencil itu. Dengan cepat, ia menjual emas tersebut dan membeli tanah yang lebih luas. Para tetangga semakin curiga, tapi tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Sukro merasa semakin beruntung, namun jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, saat ia sedang tidur nyenyak, ia mendengar suara langkah kaki di dalam rumahnya. Ketika ia membuka mata, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan mata merah menyala. "Kau telah menerima berkah ini, tapi jangan lupa, waktunya akan tiba," bisik suara itu sebelum menghilang. Sukro merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang ia terima bukanlah tanpa konsekuensi. Setelah kejadian malam itu,
Sukro mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Ia melihat sosok-sosok hitam berkeliaran di sekelilingnya, berbisik tentang perjanjian yang telah ia buat. Kadang, ia terbangun dengan tubuh berkeringat, merasa seperti ada yang mengawasinya dari kegelapan. Ia mencoba mengabaikan semua itu, berpikir bahwa semuanya hanyalah akibat dari pikirannya yang terlalu berlebihan. Namun, semakin hari, kejadian aneh semakin sering terjadi. Pintu rumahnya terbuka sendiri di tengah malam. Suara tangisan terdengar dari sumur belakang rumahnya, dan ayam-ayam di kandangnya mati tanpa sebab. Para tetangga mulai menjauh, takut dengan aura gelap yang kini mengelilingi Sukro. Meski ia semakin kaya, ia mulai merasa kesepian dan dihantui ketakutan yang terus-menerus. Suatu malam, ketika ia berjalan ke kebun belakang rumahnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bawah pohon mangga tua, berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Sosok itu menunjuk ke arahnya, lalu berbisik pelan, "Waktumu hampir habis." Sukro berlari masuk ke rumah, menutup pintu rapat-rapat, namun suara bisikan itu masih terngiang di telinganya. Sejak pertemuan dengan sosok perempuan di bawah pohon mangga, hidup Sukro tak lagi tenang. Setiap malam, ia mendengar bisikan-bisikan yang semakin jelas. Kadang, ia merasa ada sesuatu yang duduk di ujung ranjangnya, mengawasinya dalam kegelapan. Ia mencoba menenangkan diri dengan membakar dupa dan membaca doa, tapi tak ada yang berhasil mengusir ketakutan itu. Pagi harinya, Sukro dikejutkan dengan kejadian mengerikan. Salah satu sapi miliknya ditemukan mati dengan tubuh penuh luka mencurigakan. Darahnya mengering di tanah, seolah ada sesuatu yang menghisap habis kehidupannya. Para tetangga yang melihat kejadian itu langsung menghindari rumah Sukro, takut terkena sial. "Ini bukan hal biasa, Sukro," bisik seorang tetua desa yang berani berbicara dengannya. "Kau harus berhati-hati." Meskipun hatinya dipenuhi kegelisahan, Sukro tetap mencoba menenangkan diri. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah kebetulan belaka. Namun, malam itu, saat ia menutup pintu rumah, suara ketukan keras menggema dari luar. Ketika ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa, hanya angin malam yang berhembus dingin. Tapi sebelum ia sempat menutup pintu kembali, suara bisikan kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Keesokan harinya, Sukro pergi ke rumah perempuan tua yang dulu memberinya perjanjian. Ia berharap bisa mencari jawaban atas kejadian aneh yang terus menghantuinya. Namun, saat ia tiba di sana, rumah itu sudah kosong dan terlihat seolah telah lama ditinggalkan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya bau dupa yang samar-samar masih tercium di udara. Sukro merasa putus asa. Ia mencoba mencari lelaki tua yang dulu menawarinya jalan pintas, tapi tak ada seorang pun yang tahu keberadaannya. Ia mulai menyadari bahwa dirinya terjebak dalam perjanjian yang tak bisa ia batalkan. Malam itu, suara bisikan berubah menjadi jeritan mengerikan. Ia menutup telinga, mencoba mengabaikannya, namun suara itu terus mengisi kepalanya. Saat ia melihat ke cermin di kamarnya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bayangan yang muncul di cermin bukanlah dirinya, melainkan sosok hitam dengan mata merah menyala. "Waktumu hampir habis, Sukro," kata sosok itu dengan suara yang dalam dan bergung. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kini, ia tahu bahwa kekayaan yang ia dapatkan harus dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sukro mulai kehilangan orang-orang di sekitarnya. Istrinya yang awalnya menikmati kemewahan, kini memilih pergi bersama anak-anak mereka setelah melihat perubahan aneh pada suaminya. "Aku tidak tahan dengan rumah ini. Ada sesuatu yang tidak beres," teriak istrinya sebelum pergi. Sukro tak bisa menahannya. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Rumah besar yang dulu ia banggakan kini terasa seperti penjara. Tak ada suara tawa anak-anak. Tak ada kehangatan keluarga. Para tetangga semakin menjauh. Bahkan ada yang menyebutnya terkena kutukan. Setiap malam,
Suara langkah kaki terdengar di lorong rumah, dan bayangan hitam terlihat berjalan di sekitar pekarangan. Sukro semakin putus asa, tapi tak tahu harus berbuat apa. Suatu malam, ia menemukan seekor burung gagak mati di depan pintu rumahnya. Paruhnya terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu. Di bawah tubuhnya, ada secarik kertas lusuh bertuliskan, bayar atau nyawa yang diambil. Sukro merasakan dingin menjalari tubuhnya. Ia kini sadar, waktunya hampir tiba, dan sesuatu yang mengerikan sedang menunggunya dalam kegelapan. Sukro semakin terdesak. Ia tahu bahwa jika ia tidak menemukan cara untuk membatalkan perjanjian ini, nyawanya akan menjadi bayaran. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, ia pergi menemui Mbah Wiryo, seorang dukun tua di desa sebelah yang dikenal memiliki ilmu untuk menghadapi hal-hal gaib. Mbah Wiryo menatap Sukro lama, lalu menggeleng. Kau telah melakukan kesalahan besar, Nak. Perjanjian yang kau buat bukan dengan manusia, tapi dengan sesuatu yang tak bisa dihianati, katanya dengan suara berat. Sukro memohon agar diberi jalan keluar, namun Mbah Wiryo hanya memberinya satu nasihat. Kau harus mengembalikan apa yang telah diberikan padamu. Kalau tidak, kau sendiri yang akan diambil. Malam itu, Sukro mulai membakar uang dan emas yang ia dapatkan dari perjanjian tersebut. Namun, bukannya merasa lega, ia justru mendengar suara tawa yang menggema di seluruh rumahnya. Angin bertiup kencang, pintu dan jendela berderak seolah ada sesuatu yang marah. Dari sudut ruangan, sosok hitam tinggi berdiri, menatapnya dengan mata merah menyala. Terlambat, bisik sosok itu dengan suara yang membuat bulu kuduk Sukro berdiri. Setelah kejadian malam itu, tubuh Sukro mulai melemah. Ia sering mengalami mimpi buruk, dan saat terbangun, ia menemukan bekas cakaran di lengannya. Setiap hari, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Bahkan di siang bolong, orang-orang desa yang dulu iri dengan kekayaannya kini hanya bisa berbisik-bisik, menghindari tatapan matanya yang semakin kosong. Suatu hari, seorang pemuda bernama Jono, yang dulu bekerja sebagai buruh tani untuk Sukro, datang dengan wajah ketakutan. Pak Sukro, saya melihat sesuatu di belakang rumah Anda. Sosok hitam dengan mata merah, berdiri di dekat sumur, bisiknya. Mendengar itu, Sukro langsung menuju ke sumur tua yang selama ini menjadi sumber emas baginya. Saat ia sampai di sana, hawa dingin menyelimuti tempat itu. Sumur yang dulu penuh air kini kering dan gelap. Tapi yang membuatnya semakin ngeri, di dasar sumur, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Bayangan dirinya sendiri, tersenyum lebar dengan mata yang kini sama merahnya dengan sosok yang selalu menghantuinya. Setelah kejadian di sumur, Sukro tak lagi bisa tidur. Suara-suara semakin sering menghantuinya. Dan kini, sosok hitam itu tak lagi hanya mengawasinya dari jauh. Ia sering melihatnya berdiri di ujung kamar, di balik jendela, atau bahkan duduk di kursi ruang tamunya, seolah menunggu sesuatu. Lalu, bencana pertama terjadi. Jono, pemuda yang sebelumnya melihat sosok hitam di belakang rumah, ditemukan tewas dengan wajah membiru, seperti dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kematian mendadak itu membuat seluruh desa gempar, dan banyak yang percaya bahwa Sukro adalah penyebabnya. Di malam kematian Jono, Sukro mendengar suara tawa bergema di seluruh rumahnya. Ia mencoba keluar dari rumah, tapi mendapati dirinya tak bisa bergerak. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam itu semakin dekat, membisikkan sesuatu yang membuatnya ketakutan. Satu sudah aku ambil. Siapa selanjutnya? Setelah kematian Jono, Sukro mencoba mencari cara lain untuk melepaskan diri dari jerat ini. Ia kembali menemui Mbah Wiryo, kali ini dengan harapan bahwa dukun tua itu bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Mbah Wiryo menatapnya dengan wajah serius. Kau tidak hanya menyerahkan namamu dalam perjanjian itu, tapi juga nyawamu. Yang bisa kau lakukan sekarang hanyalah menebus kesalahanmu sebelum semuanya terlambat.
Mbah Wiryo memberi Sukro sebuah kantong kain berisi sesajen dan menyuruhnya untuk pergi ke makam tua di pinggir desa. Di sana, Sukro harus melakukan ritual meminta maaf dan mengembalikan segala yang telah ia ambil. Namun, saat ia sampai di sana, ia merasakan hawa yang begitu menyesatkan. Makam itu dipenuhi kabut tebal, dan suara bisikan semakin mendekat di telinganya. Sukro menggigil ketakutan. Ia menaburkan sesajen sesuai dengan petunjuk Mbah Wiryo, tapi tiba-tiba terdengar suara tawa dari balik makam. Dari dalam tanah, tangan-tangan hitam muncul, merayap ke arah Sukro. Ia berteriak, mencoba lari, tapi kakinya terasa berat. Ia hanya bisa menatap dengan ngeri saat sosok hitam itu muncul dari balik kabut dan berbisik. Kau pikir semudah itu kabur dariku? Setelah kejadian di makam, Sukro jatuh sakit. Tubuhnya semakin kurus, dan wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Ia tahu bahwa waktunya semakin singkat. Ia mulai berhalusinasi, melihat sosok hitam itu di setiap sudut rumahnya. Bahkan saat ia menutup mata, suara bisikan itu tetap ada di kepalanya. Malam itu, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Saat ia membuka, ia menemukan seorang lelaki muda dengan wajah pucat. Saya datang untuk mengambil apa yang seharusnya, kata lelaki itu dengan suara yang familiar. Sukro mundur ketakutan, karena ia mengenali wajah itu, wajah Jono, pemuda yang sudah mati. Jono tersenyum dingin, lalu berkata dengan suara yang menggema, "Kau tak bisa lari, Pak Sukro. Kau harus membayar harga yang sudah ditentukan." Lalu, tanpa peringatan, angin kencang bertiup, dan pintu rumah Sukro terbanting dengan keras. Jeritan Sukro menggema di malam yang sunyi, dan sejak saat itu, tak ada yang pernah melihatnya lagi. Keesokan harinya, warga desa gempar. Rumah Sukro kosong dan berantakan, seolah terjadi sesuatu yang mengerikan semalam. Pintu dan jendela terbuka lebar, namun tak ada tanda-tanda keberadaan Sukro. Satu-satunya hal yang tersisa hanyalah bekas jejak kaki hitam yang mengarah keluar rumah, lalu menghilang di depan sumur tua. Beberapa orang yang berani mendekat mengaku mendengar suara rintihan dari dalam sumur. Seorang tetua desa mencoba melihat ke dalam, namun yang ia temukan hanyalah kegelapan pekat dan bau busuk yang menyengat. Dia sudah diambil, gumamnya pelan. Sejak saat itu, tak ada yang berani mendekati rumah Sukro lagi. Namun, misteri tak berhenti di situ. Di tengah malam, warga mulai melihat sosok menyerupai Sukro berdiri di dekat sumur, menatap rumahnya yang kosong. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya diselimuti kabut tipis. Saat seseorang mencoba mendekatinya, sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan suara bisikan samar yang terdengar seperti permohonan tolong. Setelah hilangnya Sukro, ketenangan desa tak pernah kembali seperti dulu. Orang-orang yang pernah menerima uang atau barang dari Sukro mulai mengalami kejadian aneh. Salah satunya adalah Pak Samin, tetangga yang pernah diberi pinjaman uang oleh Sukro. Suatu malam, ia ditemukan tewas di ladangnya dengan wajah membiru, seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Kematian Pak Samin membuat warga semakin ketakutan. Mbah Wiryo memperingatkan mereka bahwa kutukan Sukro belum selesai. Perjanjian itu tidak hanya mengikat dirinya, tapi juga mereka yang pernah mengambil manfaat dari kekayaannya, ujar Mbah Wiryo. Warga yang dulu mengagumi kekayaan Sukro kini justru berusaha menyingkirkan apapun yang berasal darinya. Banyak dari mereka yang membakar uang dan barang yang pernah diberikan Sukro. Namun, hal itu tak cukup untuk menghentikan teror. Setiap malam, suara langkah kaki terdengar di sekitar rumah Sukro, dan bayangan hitam terlihat melintas di antara rumah-rumah penduduk. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar suara Sukro menangis di kejauhan, seolah meminta bantuan. Malam itu, seorang pemuda bernama Darto memberanikan diri mendekati sumur tua. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang percaya bahwa Sukro mungkin masih hidup, terjebak dalam sesuatu yang tak bisa ia pahami. Dengan membawa lampu minyak,
Ia mengintip ke dalam sumur, berharap menemukan petunjuk. Saat ia mencondongkan tubuhnya lebih dekat, suara lirih terdengar dari dalam sumur. "Tolong aku." Suara itu bergetar, seperti milik seseorang yang tengah sekarat. Darto merinding. Suara itu sangat jelas, dan ia yakin itu adalah suara Sukro. Namun, sebelum ia bisa bereaksi, sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Darto menoleh, dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Sukro berdiri di belakangnya, dengan wajah penuh luka dan mata hitam pekat. "Aku sudah mencoba kabur. Tapi aku tak bisa," bisiknya sebelum tubuhnya lenyap menjadi kabut hitam yang terbang ke dalam sumur. Darto jatuh terduduk. Napasnya tersengal, menyadari bahwa Sukro bukan lagi manusia, melainkan sesuatu yang terperangkap di antara dunia. Kejadian yang menimpa Darto membuat warga desa semakin takut. Mereka percaya bahwa Sukro kini telah menjadi makhluk halus yang tak bisa pergi sebelum perjanjiannya benar-benar lunas. Beberapa keluarga memilih meninggalkan desa, takut jika mereka menjadi korban berikutnya. Mbah Wiryo memperingatkan bahwa selama sumur tua itu masih ada, kutukan tak akan pernah hilang. Sukro telah mengikat dirinya dengan sesuatu yang tak bisa dilepaskan begitu saja, katanya. Hanya dengan menutup sumur itu dan melakukan ritual khusus, kita bisa menghentikan ini. Dengan sisa keberanian yang mereka punya, beberapa warga desa membantu Mbah Wiryo dalam ritual penutupan sumur. Mereka menaburkan sesajen, membaca doa, dan menutup sumur dengan batu serta semen. Namun, saat ritual hampir selesai, angin kencang berhembus, dan suara jeritan terdengar dari dalam sumur. Seolah ada sesuatu yang meronta, menolak dikurung selamanya. Setelah sumur ditutup, warga berharap semuanya akan kembali normal. Namun, malam itu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Beberapa warga melihat bayangan hitam muncul di sekitar desa, bergerak cepat seperti kabut yang mencari mangsa. Beberapa orang yang pernah berhubungan dengan Sukro mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Sukro datang dalam tidur mereka, menatap dengan mata hitam penuh dendam. Darto, yang sebelumnya mendengar suara Sukro dari dalam sumur, adalah orang pertama yang mengalami hal mengerikan. Ia ditemukan di kamarnya dalam keadaan tak bernyawa, dengan tubuh kaku dan wajah penuh ketakutan. Tak ada tanda kekerasan, tapi matanya tetap terbuka lebar, seolah ia meninggal dalam kepanikan luar biasa. Mbah Wiryo menyadari sesuatu. Sumur memang sudah ditutup, tapi roh Sukro belum tenang. "Ia marah karena kita mencoba mengurungnya," katanya dengan suara getir. "Jika kita tidak menemukan cara untuk benar-benar membebaskannya, teror ini akan semakin buruk." Mbah Wiryo mencari cara untuk mengakhiri kutukan ini. Setelah mencari petunjuk dalam kitab-kitab kuno, ia menemukan satu cara terakhir. Mereka harus menggali kembali sumur yang telah ditutup dan membakar sisa-sisa perjanjian yang dibuat Sukro. Namun, ada satu masalah. Tak ada yang tahu di mana perjanjian itu disimpan. Seorang wanita tua di desa mengingat sesuatu. "Dulu, sebelum Sukro menjadi kaya, aku pernah melihatnya membawa sesuatu ke belakang rumahnya. Seperti kain lusuh atau gulungan kertas." Dengan petunjuk itu, beberapa warga pergi ke rumah Sukro yang telah lama kosong, mencari sesuatu yang bisa menjadi kunci penghancuran kutukan. Di bawah lantai kayu ruang belakang, mereka menemukan kotak kayu tua yang berisi kertas kuno dengan tulisan aneh. Saat mereka menyentuhnya, udara di sekitar langsung menjadi dingin, dan suara bisikan terdengar dari segala arah. Jangan lakukan." Suara itu bergetar, seolah memohon. Dengan perjanjian di tangan, Mbah Wiryo memimpin ritual terakhir. Mereka membawa kotak kayu itu ke sumur yang telah ditutup dan mulai membaca doa-doa pemutus. Saat api mulai membakar kertas perjanjian, suara jeritan terdengar, lebih kencang daripada sebelumnya. Tanah bergetar, angin berhembus kencang, dan sosok Sukro muncul di tengah mereka. Namun, kali ini wajahnya berbeda. Tidak lagi penuh amarah,
melainkan penuh penderitaan. Aku tak ingin ini berakhir seperti ini, katanya, sebelum tubuhnya berubah menjadi abu dan terbawa angin. Ketika api padam, semuanya kembali sunyi. Udara kembali hangat, dan suasana yang mencekam perlahan menghilang. Warga desa saling menatap, menyadari bahwa teror yang menghantui mereka selama ini akhirnya selesai. Setelah kejadian itu, desa kembali tenang. Rumah Sukro dibiarkan kosong, dan tak ada yang berani mendekatinya. Sumur tua yang menjadi sumber kutukan kini ditutup selamanya, dengan batu besar dan doa perlindungan di sekelilingnya. Tak ada yang tahu kemana roh Sukro pergi. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada lagi suara bisikan atau bayangan hitam yang mengintai di malam hari. Warga desa perlahan kembali ke kehidupan mereka. Dengan satu pelajaran berharga, kekayaan yang didapat dengan jalan pintas selalu memiliki harga yang harus dibayar. Dan di malam-malam tertentu, jika kau berjalan melewati rumah kosong itu, terkadang terdengar suara bisikan lirih di udara. Jangan ulangi kesalahanku.